Inilah Today's Update selengkapnya bersama saya, Edward Fidiari. Terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi. Christian Rudolph adalah pelaku pembunuhan wanita berinisial AR. Dalam sidak, petugas menemukan salah satu apotek menyimpan jenis obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Yang mencengangkan, 70% air minum dalam rumah tangga sudah tercemar tinja. Korban tewas setelah sebuah pohon tumbang menimpanya di Jalan Raya Kuningan, Majalengka. Today's Update, Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Moji. Halo, selamat pagi Mojibadi. Today's Update kembali hadir dengan rangkaian informasi menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Today's Update selengkapnya. Untuk pertama kalinya terdakwa Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati dihadapkan dengan keluarga Yosua sebagai saksi. Dalam lanjutan sidang kali ini Sambo tetap berkukuh pembunuhan terjadi karena perbuatan asusila Yosua kepada istrinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan menindak 2 perusahaan farmasi yang menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas aman pada produk obat sirup. Cemaran tersebutlah yang diduga menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak. Sementara itu, RSUD Dr. Zainul Abidin di Banda Aceh telah menerima obat fomepizol guna penanganan pasien gangguan ginjal akut. Kendati termasuk wilayah dengan gangguan ginjal akut tertinggi, RSUD itu baru menerima 9 vial fomepizol. Meski harga kedelai mengalami lonjakan, harga jual tempe dan tahu di sejumlah pasar di ibu kota masih relatif normal. Para pedagang mengaku memperoleh tahu dan tempe dari perajin dengan ukuran yang lebih kecil dari biasanya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi meniadakan tilang manual dan mengganti dengan tilang elektronik. Pasca keputusan tersebut, sejumlah polisi lalu lintas yang berjaga tampak berkurang. Mojibadi khususnya yang berada di Jabodetabek bersiaplah karena siaran analog akan dihentikan mulai tengah malam nanti pada Rabu 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi segeralah beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya dan lebih canggih teknologinya. Dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan sesaat lagi Today's Update akan kembali dengan informasi dari pembunuhan seorang kakek di kebun tebu. Informasinya Terima kasih Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya Hanisa Sandi. Hilang 1 hari, seorang kakek pekerja warga Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di sebuah perkebunan tebu Kabupaten Ogan Ilir. Leher korban terikat tali sementara tubuhnya dipenuhi luka tusuk benda tajam. Seorang remaja berusia 14 tahun tewas dikeroyok geng bersenjata tajam di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dari kasus ini, polisi meringkus 7 orang yang diduga terlibat pengeroyokan tersebut. Sebanyak 23 pelajar ditangkap atas pembegalan dengan korban sesama pelajar di Medan, Sumatera Utara. 1 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pencurian dengan kekerasan. Kasus penemuan seorang bayi di dalam bus di Pariaman, Sumatera Barat akhirnya terkuak. Bayi yang ditemukan sopir bus rupanya anak kandung sang sopir hasil hubungan gelap dengan istri orang lain.
Setelah yang satu ini, kami akan ajak Anda untuk melihat pesona negeri Samba. Tetaplah di Cudes Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cudes Update. Bagi Anda pelaku diet vegan, ada acara menarik yang patut dikunjungi, yaitu Indonesia International Vegan Festival 2022. Acara ini terselenggara dalam rangka merayakan Hari Vegan Sedunia. Dan berikut laporannya untuk Anda. Berbicara soal Brazil, mungkin yang pertama kali terlintas di benak Anda adalah sepak bolanya. Namun tahukah Anda kalau Brazil juga punya beragam tempat wisata yang mempesona? Berikut cuplikannya. Pagi ini cuaca cerah berawan akan menyelimuti seluruh wilayah DKI Jakarta. Warga ibu kota diminta waspada akan potensi hujan ringan hingga sedang dan juga hujan petir pada siang hingga malam hari. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi 18 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM. Mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya di Moji. Selesai sudah rangkaian Cudes Update hari ini dan semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanisa Sandi pamit, sampai jumpa dalam Cudes Update selanjutnya. Hanya di Moji, Everyday Excitement. It's Moji.